Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Febrianti dari kelas 5C Farmasi. Saya ingin menjelaskan tentang cost minimization analysis atau CMA. Judul kasusnya analisis minimal biaya pasien diabetes mellitus tipe 2 di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta periode Januari sampai Maret 2023. Yang pertama, pendahuluan. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit kelainan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia karena sekresi insulin yang rusak. Diabetes mellitus dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi, peningkatan resiko penyakit kardiovaskuler. Prevalensi diabetes diperkirakan terus meningkat sering berjalan waktu dan penambahan umur penduduk menjadi 19,9% atau 111,2 juta orang pada umur 65 sampai 79 tahun. Angka diprediksi terus meningkat mencapai 578 juta di tahun 2030 dan 700 juta di tahun 2045. Klasifikasi untuk diabetes mellitus saat ini dibagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Kriteria untuk diagnosis biokimia yang dipakai yaitu pengukuran glukosa selama puasa dan tes toleransi glukosa oral serta penggunaan hemoglobin A1C atau HbA1c. Banyaknya pasien diabetes mellitus tipe 2 mengakibatkan tingginya kebutuhan obat antidiabetik, sehingga penggunaan obat antidiabetik sangat bervariasi tergantung tingkat keparahan pasien. Yang dipermasalahkan, berdasarkan data yang diperoleh dari bagian keuangan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, jenis kelompok insulin analog basal yaitu harga insulin Latus 112.200.600 rupiah atau PET dan harga insulin Levener 1.012.000 rupiah atau PET. Jenis kelompok insulin analog prandial yaitu harga insulin Novorapid 112.892.000 rupiah dan harga insulin Apidran 112.892.000 rupiah. Jenis kelompok insulin analog Premisec yaitu harga insulin Rizodec 141.273.000 rupiah. Harga insulin homolog 140 juta rupiah dan harga insulin Novovic 141.27 juta rupiah. Selain dari jenis insulin yang diterima pasien, total biaya penelitian ini juga dipengaruhi oleh penyakit komplikasi yang diderita oleh pasien, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin meningkat. Yang keempat, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan metode deskriptif. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif. Data yang diambil yaitu data pasien rawat jalan yang diagnosa diabetes mellitus tipe 2 dengan berkas rekam medis lengkap periode bulan Januari sampai Maret 2023. Perincian biaya yang dikeluarkan oleh pasien selama menjalani pengobatan rawat jalan diambil pada bagian keuangan rumah sakit dan poliklinik penyakit dalam. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode
Cost Minimization Analysis atau CMA. Hasil dari penelitian ini didapatkan 90 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian. Gambaran karakteristik penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, penyakit penyerta, durasi sakit, dan pekerjaan. Dari tabel 1 dan dilihat bahwa jumlah pasien laki-laki 48 orang, 53,33%, dan perempuan sebanyak 42 orang, 46,67%. Faktor risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2 tidak disebutkan dipengaruhi oleh jenis kelamin, tetapi disebabkan oleh gaya hidup pasien diabetes mellitus seperti kelebihan kalori, kurangnya olahraga, obesitas dibandingkan pengaruh genetik. Sedangkan laki-laki memiliki presentasi tinggi mengalami diabetes mellitus karena lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup. Laki-laki cenderung mengikuti gaya hidup yang tidak sehat, yaitu merokok, mengkonsumsi alkohol, serta kurang olahraga. Analisis biaya terapi. Diabetes mellitus membutuhkan pengobatan seumur hidup. Oleh karena itu, diperlukan biaya yang cukup besar untuk menangani pengobatan dan pencegahan dari komplikasi penyakit ini. Tetapi yang diberikan kepada pasien sangat bervariasi tergantung kondisi tubuh, kadar gula darah, dan komplikasi yang dialami oleh pasien. Perhitungan biaya pengobatan dengan metode CMA cost atau cost minimization analysis adalah dengan membandingkan komponen biaya langsung. Direct cost pada penelitian ini meliputi biaya poliklinik, biaya pemeriksaan laboratorium, biaya obat hiperglikemik, dan biaya obat komplikasi. Adapun komponen biaya yang tidak langsung indirect cost terdiri atas biaya hilangnya produktivitas selama didiagnosa diabetes mellitus tipe 2 dan biaya transportasi. Kesimpulan, dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa karakteristik pasien rawat jalan diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Dr. Moewardi, Surakarta periode Januari sampai Maret 2023, pasien terbanyak ialah laki-laki dengan usia 56 sampai 65 tahun. Penyakit penyerta dengan komplikasi dengan durasi sakit kurang 5 tahun dan pekerjaan ASN anti-diabetes yang paling banyak digunakan oleh pasien ialah kombinasi insulin analog basal dan insulin analog radial atau Premisec dengan presentasi 33%. Pada analisis minimalisasi biaya dengan menggunakan metode cost minimization analysis atau CMA menunjukkan bahwa terapi insulin analog basal atau radial atau Premisec memiliki biaya yang lebih minimal, yakni Rp1.173.120.000. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.